Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Rizky Dilariko. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu sejarah perkembangan Pancasila di era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Pancasila di era Orde Lama. Teman-teman tahu nggak sih apa aja sejarah perkembangan Pancasila di era Orde Lama? Kalau belum, yuk simak video aku. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan Azimat Revolusi Bangsa, pudar untuk pertama kalinya pada akhir 2 Dasawarsa setelah proklamasi kemerdekaan. Meredupnya sinar api Pancasila sebagai tuntunan hidup berbangsa dan bernegara oleh jutaan orang diawali dengan kehendak seorang kepala pemerintahan yang terlalu gandrung akan persatuan dan kesatuan. Namun, sayangnya kehendak luhur tersebut dilakukan dengan menabrak dan mengingkari seluruh nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, pada masa era Orde Lama, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya yang dinamakan dengan demokrasi terpimpin. Kalian tahu nggak sih apa itu demokrasi terpimpin? Ya, benar. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya dan bahkan terkenal menyimpang, di mana demokrasi dipimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Selanjutnya ada penjelasan tentang pelaksanaan dan pengamalan Pancasila di era Orde Lama. Pada masa Orde Lama ini, terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu yang pertama pada tahun 1945 sampai 1950, yang kedua pada tahun 1950 hingga 1959, dan yang ketiga pada tahun 1959 sampai 1966. Yang pertama terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menimbulkan berbagai masalah, yakni pemberontakan-pemberontakan yang bertujuan untuk mengganti Pancasila. Pada periode ini, terjadi 2 pemberontakan, yaitu yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI, terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso yang bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1949. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII yang bertujuan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Yang kedua, terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwa musyawarah mufakat, melainkan dengan suara terbanyak atau voting. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Hal ini menyebabkan terjadinya krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan Presiden mengeluarkan dekret Presiden pada tahun 1959. Isi dekret Presiden tersebut ialah dibubarkannya Konstituante, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945, tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang ketiga, terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Pada periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Pada periode ini terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup. Politik konfrontasi menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Dalam mengimplementasikan Pancasila, Bung Karno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut USDEK. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan USDEK? Ya, USDEK atau Manipol USDEK adalah bentuk pertanggungjawaban Presiden atas dekret yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Pada periode ini, terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Audit. Tujuan pemberontakan ini sama dengan pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso, yakni kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden dan MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Pancasila di era Orde Baru. Sejarah Pancasila di era Orde Baru ini terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru dimulai dengan naiknya Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno. Pada tanggal 22 Februari tahun 1967. Pada awal Orde Baru, Presiden Soeharto harus mengatasi kekacauan yang ada di Indonesia. Dan pada saat itu, Presiden Soeharto melakukan beberapa upaya pemulihan, yaitu 1. Rencana pembangunan 5 tahun atau Replita. 2. Pemilu. 3. Pembinaan pendidikan, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. 4. Pemerataan pembangunan. Dan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, beberapa masalah juga timbul dan memicu demonstrasi yang terjadi pada tanggal 13 sampai 14 Mei tahun 1998. Di antaranya adalah 1. Maraknya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Hak menyatakan pendapat yang dibatasi. 3. Peran ganda atau dui fungsi ABRI. Hingga akhirnya pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat menjadi presiden selama 30 tahun. Dengan demikian, berakhir pula masa Orde Baru. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Pancasila di era reformasi. Sejarah perkembangan Pancasila di era reformasi terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada era reformasi dimulai dengan pergantian Presiden Soeharto ke B.J. Habibie yang mulanya berperan sebagai wakil presiden. Kepemimpinan tersebut dimanfaatkan oleh B.J. Habibie untuk mereformasi segala tatanan pemerintahan terdahulu. Langkah-langkah yang diambil oleh B.J. Habibie ialah 1. Membentuk Kabinet Reformasi pada tanggal 22 Mei 1998. 2. Memperbaiki sistem ekonomi dengan menaikkan nilai tukar rupiah dan rekonstruksi perekonomian nasional. 3. Mereformasi bidang politik. 4. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. 5. Menyelesaikan masalah dui fungsi ABRI. 6.
Mereformasi bidang politik. 7. Mengadakan sidang istimewa MPR untuk membuat ketetapan-ketetapan baru. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.